Pancasila. Umat Nasrani di Indonesia, bahkan di dunia, baru saja merayakan perayaan sukacita, yakni perayaan Natal. Dan sebagaimana beberapa waktu lalu, beberapa tahun terakhir, Indonesia dihebohkan dengan pernyataan-pernyataan yang sesungguhnya tidak penting tentang bagaimana memaknai Natal dari kaum Nasrani. Ketika wabah kadrunisme mulai menyebar di Indonesia, meracuni banyak pemikiran masyarakat Indonesia yang sebelumnya adem, sebelumnya nyaman, sebelumnya toleransi, sebelumnya paham tentang bagaimana membangun harmonisasi kehidupan dalam konteks keberagaman dan kebersamaan. Saat ini mulai terusik ketika ada umat agama lain yang bukan seiman atau seagama dengan mereka melaksanakan perayaan ibadahnya. Kadrunisme ini atau kaum kadrun ini kemudian mulai mengeluarkan sejumlah pernyataan, sejumlah tafsiran, sejumlah ajaran yang menghalang-halangi orang, menghalang-halangi pengikutnya untuk mengucapkan selamat Natal bagi kaum Nasrani atau golongan Nasrani. Bagi saya sebagai orang Nasrani atau minoritas di negeri ini, sesungguhnya tidak penting kaum kadrun menyampaikan selamat Natal atau tidak menyampaikan selamat Natal. Toh, perayaan Natal, sukacita Natal, perayaan ibadah keagamaan tetap berjalan. Namun yang mengganggu tatanan kebersamaan kita adalah virus kadrunisme ini kemudian membangkitkan sikap radikalisme dari para pengikutnya. Akibatnya, perayaan Natal yang menjadi perayaan sukacita dari kaum Nasrani, kaum yang sama memiliki hak, yang sama dijamin dengan undang-undang di negeri ini untuk melaksanakan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya, harus terusik, harus diganggu oleh kehadiran dan pemikiran-pemikiran radikalis yang ditularkan oleh kaum kadrun ini. Sebut saja beberapa waktu silam yang viral di beberapa media, yakni penghalangan dan pembubaran upacara keagamaan di beberapa tempat di negeri ini. Adanya pelarangan untuk melaksanakan perayaan Natal di Lebak, khususnya di Maja, kemudian diikuti dengan pembatalan atau pembubaran kegiatan perayaan Natal di Bogor, adalah bukti bahwa virus kadrunisme di negeri ini semakin membahayakan. Sebagai orang Nasrani, saya bersyukur, saya bangga dan saya bahagia ketika Kementerian Agama dalam kepemimpinan Gus Yakut kemudian mengutus beberapa petinggi kementeriannya untuk datang memantau, bahkan ikut hadir tanpa perlu mengambil bagian dalam kegiatan peribadatan, namun hadir untuk memberikan kepastian bahwa umat Nasrani di negeri ini merayakan perayaan sukacitanya dalam keadaan yang nyaman dan damai. Tidak terkecuali Presiden kebanggaan kami, Jokowi, bahkan hadir di katedral di Bogor hanya untuk memastikan bahwa umat Nasrani, golongan yang dikatakan minoritas oleh kaum kadrun ini, menjalankan ibadah keagamaannya dengan aman. Hal yang sama dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Beliau datang menghadiri, ikut dalam perayaan Natal dalam rangka memastikan bahwa warganya, warga Jawa Tengah yang kebetulan adalah beragama Kristen, menjalankan ibadahnya secara nyaman tanpa ada gangguan. Jaminan-jaminan dari pemimpin bangsa semacam ini, jaminan-jaminan dari tokoh dan elit semacam ini, tentunya membuat kaum kadrun gerah. Karena propaganda mereka untuk merusak, mengganggu, bahkan mengacaukan perayaan Natal dari kaum Nasrani, kaum yang dianggap kafir, yang diberi stigma sesat, yang diberi stigma najis dan tidak layak untuk duduk bersama sebagai sesama anak bangsa di negeri ini, akhirnya harus pupus hanya karena adanya elit-elit yang masih sangat nasionalis. Sahabat Pancasila,
Mengucapkan selamat Natal atau tidak mengucapkan selamat Natal adalah hak privat seseorang. Namun, ketika tidak mengucapkan selamat Natal dengan didasarkan pada tafsir keagamaan adalah hal yang benar. Menjadi salah ketika tafsir keagamaan itu kemudian diplesetkan, dibawa ke tempat yang lebih jauh dalam rangka mengkerdilkan, dalam rangka mengucilkan, dalam rangka mempermalukan, dan dalam rangka melecehkan agama orang lain. Semisal pernyataan Habib Rizik beberapa waktu lalu. Ketika dia melarang pengikutnya untuk menyampaikan selamat Natal, dia bahkan dalam khotbahnya kemudian memperolok-olok kaum Nasrani dengan menyatakan, siapa bidanya yang melahirkan Tuhan? Kok Tuhan dilahirkan? Jadi pertanyaan-pertanyaan ikutan dengan nada-nada konyol adalah pernyataan dan pertanyaan yang mau melecehkan umat agama lain dan bukan dalam rangka mencerdaskan, mendewasakan, atau menguatkan iman pengikutnya. Sahabat Pancasila, Indonesia berjalan sudah cukup panjang. Negara ini sudah 76 tahun merdeka. Harusnya komitmen dan konsep kebersamaan, keberagaman, apapun itu sudah final. Kita kemudian seolah-olah kembali ke titik nol. Ketika kaum kadrun dengan virus kadrunismenya meracuni banyak penduduk di negeri ini yang kemudian berpikir soal rivalitas, soal radikalisme, soal fanatisme yang akhirnya bermuara pada tindakan-tindakan yang ekstrim dan intoleran, bahkan berbau terorisme. Disayangkan memang, rajutan kebersamaan yang sudah begini lama terbangun, harmonisasi yang begitu indah dalam nada kebersamaan satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, tanpa membedakan suku, ras, agama, dan antar golongan, harus hancur karena hadirnya kaum kadrun ini. Yang menjadi lucu adalah ketika kaum kadrun ini kemudian menghadirkan budaya-budaya yang sesungguhnya tidak pantas diadopsi dan ada di negeri ini. Negeri ini adalah negeri yang unik. Negeri yang berbeda dengan Arab, berbeda dengan Mesir, bahkan mungkin berbeda dengan Timur Tengah. Kesamaannya hanya soal agama dan mayoritas penganut keagamanya. Namun negeri ini dipaksa, berusaha dijejali dengan semua hal yang berbau Timur Tengah. Semua hal yang dicontoh dalam konteks dan konsep yang sangat kaku. Padahal negeri ini dibangun di atas pilar-pilar kemajemukan. Dirajut di atas percahan heterogenitas. Sahabat Pancasila, perayaan Natal telah usai. Kita bersyukur bahwa dalam perayaan Natal kali ini tidak ada satupun gereja yang dibom. Tidak ada satupun gereja yang dirusak. Namun yang membuat kita miris adalah masih adanya pejabat-pejabat daerah yang melarang kegiatan keagamaan dengan dalih bahwa harus dilakukan di tempat yang netral. Kita sayangkan bahwa masih ada sebagian warga kita yang dengan sangat tidak santun, dengan sempit wawasan keagamaan, kemudian merasa terganggu ketika umat agama lain melakukan perayaan ibadat di dalam kompleks atau di dalam lingkungan mereka. Hanya dengan pernyataan bahwa rumah bukan tempat ibadah. Tempat ibadah harusnya berada di tempat yang legal. Pernyataan tempat ibadah harus berada di tempat yang legal, kemudian menimbulkan pertanyaan. Apakah Tuhan harus dilegalkan pada tempat yang legal? Atau Tuhan Maha Kuasa, Dia Maha Pencipta, Dia legal berada di mana saja, di tempat yang layak orang sembah, di tempat yang layak orang memuji dan memuliakan namanya. Termasuk di rumah, di lingkungan, di mana orang dengan hati yang tulus datang menyembah, memuji, dan memuliakan namanya. Sahabat Pancasila, kami berbangga bahwa perayaan Natal tahun ini berjalan dengan damai. Nyaman, aman, dan lancarnya perayaan Natal tahun ini adalah bentuk terpenuhinya
janji dan jaminan pemimpin bangsa ketika dilantik dan disumpah di hadapan Tuhan, menyatakan bahwa akan menjalankan kepemimpinan roda pemerintahan secara baik dan benar, tunduk dan taat pada konstitusi, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan tunduk dan taat pada konstitusi, Pancasila, dan UUD 1945 mengisyaratkan bahwa mereka memberikan jaminan kebebasan memeluk agama, termasuk jaminan untuk menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya tanpa perlu dibatasi oleh ruang, waktu, tempat, golongan, orang, atau siapapun yang merasa ajarannya paling benar di negeri ini. Salam Pancasila.